tentunya. Nah, nanti kita ditemani oleh di bagian tiket juga ada dan juga bagian keamanan atau security. Nah, untuk menjelaskan rangkaian peristiwa bersejarah di lantai 1, kita langsung saja minta kepada Kak Emir, tepuk tangannya. Didirikan pada tahun 1927 oleh arsitek asal Belanda yang bernama Johann Friedrich Ludwig Blankenbach. Coba apa? Bisa mulai? Dengan gaya Eropa atau Art Deco. Ciri khasnya ya di sisi depan, sisi fasad itu dia terlihat seperti rumah, gitu ya, kiri kanannya. Kemudian jarak antara lantai dengan langit-langit itu cukup tinggi, lalu ada ventilasi udara. Nah, ini ciri khas daripada bangunan khas Belanda atau Eropa. Nah, satu kayak rumah dinas Gubernur DKI Jakarta. Nah, itu juga dia dibangun oleh J.F. Blankenbach, termasuk yaitu rumah duta besar Amerika Serikat oleh orang itu British Consul General atau kantor konsulat Inggris sampai dengan Jepang menjajah Indonesia tahun 1940 sampai 1945, maka gedung ini menjadi rumah tinggal dari seorang jenderal Jepang, yaitu Laksamana Muda Tadashi Maeda. Nah, ketika Jepang kalah tahun 1945, maka gedung ini menjadi kantor tentara Inggris. Ya, sampai tahun 1961, kemudian sampai dengan 1981, gedung ini menjadi rumah dinas dari yaitu duta besar Inggris. Nah, ketika dikembalikan tahun 1982 ke Departemen Keuangan, ini barang sudah tidak ada. Ya, barang-barang di bawah ini adalah replika. Ya, replika sesuai dengan foto dari Ibu Satsuki Mishima yang pernah menetap saat Maeda berada di rumah ini. Nah, kemudian tahun 1982 sampai dengan 1984, gedung ini sempat menjadi perpustakaan nasional. Nah, baru di tahun 1984 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu yang bernama Profesor Dr. Nugroho Notosucipto melihat, gedung ini punya arti penting bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka beliau menyarankan agar gedung ini suatu saat menjadi museum. Barulah dilakukan kajian. Nah, tahun 1985 pihak pemuseum berangkat ke Ibu Satsuki Mishima ini adalah kepala urusan rumah tangga. Rumahnya Laksamana Tadashi Maeda. Jadi beliau yang menyusun kegiatan-kegiatan dari Laksamana Buddha Tadashi Maeda. Berangkat ke sana tahun 1985 ke rumahnya. Nah, ketika mampir ke rumahnya, beliau membuka foto-foto lama. Beliau buka foto-fotonya, kemudian beliau katakan, di ruangan ini ada barang bentuknya ini, ada meja ini, ada kursi ini. Ya, nah, akhirnya tahun 1986 kita undang beliau untuk ke Jakarta. Nah, ketika ke Jakarta, beliau ke rumah Maeda. Nah, masuklah beliau ke rumah Maeda dan melihat karpet waktu jadi perpustakaan nasional itu warnanya biru. Nah, lalu beliau bilang, ini karpet waktu zamannya Maeda berumah tinggal di sini warnanya merah. Maka kita ganti menjadi merah. Kemudian hordengnya biru, kita warna biru. Nah, kemudian kita bawa lagi ruang satu, beliau katakan, ini ada fotonya loh, kursi meja ruang tamu. Ya, jadi kursi meja ruang tamu ini sesuai dengan bentuk kursi meja ruang tamu saat tahun 1940-an. Jadi
kursi meja ini kurang lebih bentuknya sama kayak tahun 1940-an. Kemudian beliau ada foto lain, ini ada hiasan bentuk cendrawasih di pojok. Kemudian ada hiasan tombak-tombak di kiri pojok. Ya, nah, kemudian beliau masuk ke ruang selanjutnya. Ini meja makan, bentuknya oval, kemudian ada beberapa kursi makan. Beliau bawa fotonya. Kemudian beliau ke sini, ini ruangnya ruang rapat. Bentuk mejanya seperti ini. Baru kita adakan bentuk kursi meja seperti ruang rapat zamannya Maida. Ya, nah. Kemudian dia juga, ini berbeda di sini. Nah, dia katakan seperti itu tahun 1986. Pada akhirnya tanggal 24 November 1992 turun surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bahwa gedung ini resmi menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Jadi pada tanggal 24 November 1992. Ya, nah, kemudian ini mengenai sejarah gedung. Nah, mengenai sejarah peristiwa, kenapa kalau gedung ini jadi museum? Pasti ada sejarah di sini, gitu kan? Nah, makanya kenapa museum ini namanya Museum Perumusan Naskah Proklamasi? Berarti di gedung ini terjadi peristiwa perumusan naskah proklamasi. Nah, ada 3 orang ya yang merumuskan naskah proklamasi, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Sudarjo. Kisah pula ya, pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 pukul 10 malam, Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Ahmad Sudarjo datang ke rumahnya Maida setelah peristiwa Rengas Dengklok. Gitu ya, setelah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, gimana ya? Awal mulanya kenapa kok bisa terjadi peristiwa perumusan ini? Ya, yang pasti adalah kehancuran Jepang. Tanggal 6 dan 9 Agustus 2 kota di Jepang dibom atom, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Nah, kenapa 2 kota ini yang diserang? Kan ada Tokyo, ada yang lainnya gitu kan? Kok kenapa 2 kota? Ternyata 2 kota ini memiliki basis militer Jepang yang cukup kuat. Makanya dihancurkan 2 kota itu. Ketika dibom atom, ya, ratusan ribu penduduk Jepang langsung tewas, menyebabkan shock bagi pemerintah Jepang saat itu. Nah, yang akhirnya tanggal 14 Agustus 1945 waktu Amerika, di Indonesia sudah di tanggal 15 Agustus 1945, ya, Jepang menandatangani berita kekalahan. Dan di tanggal itu pula tersiar kabar Jepang telah kalah melalui siaran-siaran berita radio. Saat itu seorang pemuda, Sultan Syahrir, sedang mendengarkan siaran berita radio BBC London Inggris berbahasa Inggris. Ya jelas berbahasa Inggris. Was gitu ya kurang lebih. Nah, yang pasti Sultan Syahrir paham. Ternyata Jepang udah kalah. Nah, menurut Sultan Syahrir ini momen nih, ini waktu yang tepat Indonesia untuk merdeka. Maka beliau sebarkan berita itu kepada para golongan muda yang lain. Dilakukanlah rapat. Ya, pertama kalinya di Menteng 31. Sekarang kita kenal dengan Museum Juang 45. Ya, Museum Juang 45 yang ke arah Tugutani. Nah, kemudian beralih ke itu Laboratorium Mikrobiologi di Cikini. Diputuskan, ya, yaitu memutus Darwis dan Wigana untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta untuk diamankan negara agar Bung Karno dan Bung Hatta ini tidak terpengaruh oleh Jepang. Kenapa? Karena sebelumnya Jepang itu sudah berjanji akan memberikan kemerdekaan. Ya, nantinya Indonesia akan dimerdekakan oleh Jepang tanggal 24 Agustus 1945. Itu sebenarnya Bung Karno belum mau memperpanjangkan karena sudah ada janji Jepang.
Datanglah Darwis dan Nikana ke rumahnya Bung Karno, mengamankan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan anak beliau Guntur. Lalu berangkat ke rumah Bung Hatta di Jalan Diponegoro nomor 57, mengamankan Bung Hatta. Saat itu Bung Hatta belum menikah, karena Bung Hatta punya prinsip, dia tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Itu prinsip beliau. Ya. Kemudian dibawalah Bung Karno beserta keluarga dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Awal mulanya itu ditaruh di kantor kota. Cuma karena kantor kota itu tidak kondusif, kecil, maka dicari rumah warga. Ya, ada seorang Tionghoa yang terkenal rumahnya untuk digunakan, yaitu Jiao Kisong. Nah, maka Bung Karno dan Bung Hatta diamankan di rumah Jiao Kisong. Pagi harinya pukul 10 tanggal 16 Agustus. Jadi penculikan tanggal 16 Agustus pukul 4 dini hari saat santap sahur. Jam 10-nya itu harusnya ada rapat PPKI membicarakan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia, tentang proklamasi. Tapi Mr. Ahmad Subarjo melihat ini tidak ada Bung Karno dan Bung Hatta. Karena tidak adanya Bung Karno dan Bung Hatta, maka beliau bubarkan rapat. Jadi rapatnya dibubarkan oleh beliau. Beliau minta tolong kepada Maida untuk mencari tahu keberadaan di mana Bung Karno dan Bung Hatta saat ini. Carilah kabar. Ketika sudah diketahui bahwa Bung Karno dan Bung Hatta itu ada di Rengas Dengklok, jam 16, jam 4 sore, Mr. Ahmad Subarjo beserta Bapak Yusuf Kunto dan Mbah Sugiro berangkat ke Rengas Dengklok. Ya, nah ketika di Rengas Dengklok, di situ terjadi pembicaraan yang cukup alot, di mana golongan muda meminta agar Bung Karno segera mengambil tindakan untuk memproklamirkan kemerdekaan, intinya begitu. Tapi Bung Karno tidak bersedia. Kenapa? Karena Bung Karno anggap Jepang udah janji, pasti nanti kita akan merdekakan kok oleh Jepang, karena dia paham sebuah negara merdeka itu harus ada yang mengakui, bukan hanya pengakuan sepihak. Jadi kalau kita ngaku merdeka, Indonesia udah merdeka, negara lain nggak mengakui, kita bukan merdeka. Enggak paham. Nah, akhirnya Mr. Ahmad Subarjo menengahi para golongan muda dan golongan tua. Ya, beliau katakan bahwa besok tanggal 17 Agustus Indonesia akan memproklamirkan kemerdekaan. Akhirnya golongan muda pun luluh. Dia luluh dengan omongan Mr. Ahmad Subarjo. Bahkan kata Mr. Ahmad Subarjo, kalau besok tidak ada pergerakan kemerdekaan, maka boleh tuan-tuan menembak saya. Menembak Ahmad Subarjo. Ya. Nah, akhirnya golongan muda mempersilakan Mr. Ahmad Subarjo untuk membawa kembali Bung Karno Bung Hatta ke Jakarta. Dipulangkan dulu ke rumahnya masing-masing. Bung Karno Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Bung Hatta di Jalan Diponegoro nomor 57. Ya, nah, dikembalikan dulu. Malam harinya Mr. Ahmad Subarjo mencari tempat untuk dijadikan sebagai tempat perumusan, tempat rapat proklamasi. Tapi saat itu Jepang itu memperlakukan jam malam. Jadi kalau ada 4-5 orang bergerombol, apalagi kayak kita begini bergerombol begini, itu langsung ditangkap oleh Jepang, pasti. Nah, akhirnya Mr. Ahmad Subarjo minta tolonglah kepada Maida. Beliau menghubungi Maida dan minta tolong kepada Maida agar Maida dapat meminjamkan rumahnya. Maida mempersilahkan dan Maida memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi siapapun yang datang ke rumah Maida. Akhirnya yaitu pukul 10 malam tanggal 16 Agustus 1945, Bung Karno, Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo datang ke rumahnya Maida, diterima di ruang tamu. Ketika Bung Karno duduk, Bung Karno langsung menanyakan, apa benar Jepang sudah kalah? Karena kami golongan tua belum tahu. Ya, jadi para golongan tua itu nggak tahu Jepang kalah. Kenapa begitu? Karena tanggal 12 Agustus Bung
Karno, Bung Hatta, dan Dr. A.R.T. Rajiman Widodiningrat itu diundang oleh Kaisar Jepang ke Dalat, Vietnam. 15 Agustus sampai Singapura, kemudian balik ke Indonesia, ke Jakarta, malam harinya diculik. Jadi dia sama sekali nggak tahu bahwa Jepang itu udah kalah. Nah, dan Maeda menyerahkan dia, Jepang sudah kalah. Jepang sudah menandatangani kekalahan di Amerika. Sudah. Nah, untuk meyakinkan Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Subarjo, Maeda membawa beliau ke pimpinan militer Jepang, Bunsekan, yang namanya Mr. Moichiro Yamamoto. Tapi saat itu yang dapat dijumpai namanya adalah Jenderal Nishimura. Beliau adalah jenderal bagian umum dari pemerintahan Jepang di Indonesia. Nah, beliau katakan kepada Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Subarjo bahwa Jepang harus menjaga status quo. Status quo. Artinya apa? Tidak boleh perubahan pemerintahan. Ya, karena saat itu Jepang sudah kalah. Sekutu belum masuk. Berarti lagi ada kekosongan kekuasaan. Nah, kecewalah Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Subarjo. Bung Karno gebrak meja. Jika kalian tidak bisa membantu kami untuk merdeka, maka biarkan kami untuk memproklamirkan kemerdekaan kami. Ya, kecewa Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Subarjo akhirnya kembali ke rumahnya Maeda. Nah, Maeda itu sudah kembali terlebih dahulu karena Maeda hanya mengantarkan. Nah, ketika kembali ke rumahnya Maeda, sudah ada 40 sampai dengan 50 orang tokoh ya, di depan rumahnya Maeda. Nah, diterima kembali oleh Maeda. Diterima oleh Maeda. Kemudian para tokoh ya itu duduk ataupun ada yang berdiri dan sebagainya di ruangan ini, di ruangan rapat, sedangkan Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Subarjo masuk kembali ke ruang tamu. Nah, tengah malam Maeda izin untuk istirahat di kamarnya di atas. Artinya apa? Artinya tidak ada campur tangan Jepang pada saat perumusan naskah proklamasi. Ya, jadi tidak ada campur tangan Jepang. Maeda hanya meminjamkan saja. Maeda istirahat di kamarnya, ya, di atas. Nah, kemudian selanjutnya, Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Subarjo masuk ke ruangan makan. Ini ruang makan dulunya. Sekarang kita sebut ruang perumusan naskah proklamasi. Nah, Bung Hatta dan Mr. Subarjo meminta kesediaan Bung Karno sebagai penulis naskah proklamasi. Bung Karno mengiyakan, tapi Bung Karno meminta agar Bung Hatta dan Mr. Subarjo bersedia membantu beliau mengenai isi daripada naskah proklamasi. Maka adik-adik bisa lihat ya, kalau pada naskah proklamasi tulisan tangan Bung Karno itu ada coretan-coretan. Berarti adanya coretan itu menandakan oh ternyata benar ya adanya diskusi antara Bung Karno, Bung Hatta, dan Mr. Subarjo. Nah, kemudian